Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Ukhuwah Al-Islamiyah Mojowarno Jombang ya, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua kebahagiaan, kesehatan, keimanan, kesempatan yang Allah berikan, di mana tidak mungkin nikmat itu datang kecuali yang memberikan adalah Allah. Panjenengan mau ikhtiar sekuat apapun untuk mendapatkan kesehatan, ketika Allah katakan anda sakit, yo pasti sakit. Betul apa enggak? Panjenengan mau kerja keras model apapun, ketika Allah takdirkan panjenengan miskin, yo sudah miskin. Itulah yang menjadikan kita yakin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian terima, maka nikmat itu datangnya dari siapa? Allah. Nah, maka ketika kita tahu nikmat itu datangnya dari Allah, maka ya sudah. Yang yakin zikir ba'da salat, panjenengan ngerti enggak ada satu zikir setelah kita salat yang itu bacaannya begini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ibu-ibu bisa mendengarkan saya di belakang sana? Kelihatan? Boten. Ya sudah, nasib ya.
Salah sendiri datangnya telat. Ada Ibu Ida ada? Oh, yang mana Ibu Ida? Oh, bersembunyi di balik tiang. Nah, begini hadirin. Apa artinya Allahumma, oh, Masya Allah Bu Ida, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mampu menolak. Ini keyakinan kita, ini akidah Pak. Ini namanya iman, dan orang Islam itu yang ditonjolkan apa? Keimanannya. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang mampu menolak. Lima a'taita, ketika engkau telah memberi. Jadi kalau Allah yang memberi, tidak ada yang bisa nolak. Walaupun manusia sak dunia mboten kerso, ketika Allah yang menghendaki, jadi urusan. Betul apa enggak? Wala mu'tiya, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberi. Lima mana'ta, ketika Allah telah menolaknya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada kekuatan yang memberi manfaat karena semua kekuatan datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita yakin Pak, terus buat apa ngetek kepada manusia? Ngerti ngetek? Apa ngetek itu? Ini kalau panjenengan ngerti, kalau pemirsa Madani TV tidak tahu. Ngetek itu artinya menjilat. Artinya dia betul-betul menghambakan diri kepada manusia. Rugi apa enggak? Rugi. Karena apapun yang dia lakukan tidak akan keluar dari apa yang Allah kehendaki. Nah, maka dengan itu hadirin, ayo bismillah. Ketika kita yakin nikmat datangnya dari Allah, ketika kita yakin yang mampu memberi hanya Allah, terus buat apa kita mengabdi untuk selain Allah? Fokus ibadah, fokus taat kepada Allah, nanti semuanya insya Allah oleh Allah akan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Salah satu hadirin dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, salah satu yang kita senangi ketika kita banyak bersolawat, itu adalah bahwasannya solawat ini memberikan kepada anda apapun yang anda inginkan. Jadi disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab, itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang-orang yang banyak bersolawat, ibu-ibu, solawate kathah nopo kedik? Kathah niku pinten? Ayo. Cukup niku sak pinten lah, wong cukupe tiyang niku lho mboten sami nggih ya. Damel setunggal cukup, damel liyane mboten cukup. Berapa banyak itu disebutkan oleh para ulama? Banyak itu ketika apa yang anda ucapkan sudah lebih dari 300. Lebih dari berapa? 300. Berarti iki lho rek, wong lanang iki bojone akeh. Berarti bojone piro? Astaghfirullahaladzim. Nggak, ini untuk urusan zikir ya. Untuk urusan apa? Zikir. Nah, berarti ketika seseorang dikatakan banyak bersolawat, maka dia bersolawat minimal berapa? 300. Maka An-Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allah akan berikan untuk orang yang banyak bersolawat tersebut, Allah berikan minimal 2 perkara. Minimal berapa? 2. Nomor 1, tukfa hammuk. Semua yang menjadi keinginan anda oleh Allah dikasih. Itulah kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu beliau mengatakan, wa innar rajula la yudriku munahu
la yudriku amanihi bikathratis salati ala nabi. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, banyak saya temui manusia itu mereka mendapatkan setiap yang mereka inginkan itu karena keberkahan banyak membaca solawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita di dunia ini kan pengarepane kathah nggih. Kepingin awak sehat, seger, waras, kepingin keluarga bahagia, kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kita kepingin pekerjaan lancar, kita kepingin dijauhkan dari keburukan, betul apa tidak? Nah, maka semua keinginan itu Allah akan kasih, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan buat panjenengan. Syaratnya satu, banyak membaca sholawat. Itu yang pertama. Semua yang Anda inginkan oleh Allah dikasih. Tukfa hammuk. Yang kedua apa? Untuk orang yang banyak membaca sholawat, dalam satu hari minimal 300 dia baca, wa yughfar laka dzambuk, semua dosa-dosa panjenengan oleh Allah diampuni. Nah, maka ini yang menjadikan setiap kita pengajian itu, Pak, yang pertama puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Ini bukan guyon, ini serius, supaya kita ngerti rezeki, hidup, mati, sehat, bahagia, siapa yang memberi? Allah. Kemudian kita juga mengucapkan sholawat dan salam, ini juga bukan main-main, ini serius, agar kemudian kita ngerti bahwasannya sholawat itu sangat penting untuk kehidupan kita sebagai orang Islam. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang perlu kita sampaikan di pagi hari ini ada yang WA, Ustadz ada kotoran di jenggot sebelah kanan. Masya Allah, ini fungsinya kamera ini, Pak. Sampai ada bekas tahu nempel konangan. Tidak tahu sudah hilang atau belum ini? Sudah ya, Masya Allah, gantengnya kurang nanti, bahaya ini. Astaghfirullahaladzim. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau sampaikan di pagi hari ini singkat, padat, jelas. Dan yang paling penting, ibu-ibu mirengaken mboten? Pun petan nggih? Enten sing petan? Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa nggih. Pokok lek petan, lek tumone ketemon niku kedah dicokot. Mboten usah digites ya. Nah itu bikin petan semakin menarik itu. Sudah, apa yang mau kita sampaikan? Yang penting aplikatif. Aplikatif itu apa, Pak? Aplikatif itu bisa diamalkan. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak ceramah itu macem-macem, angel, abot, ombo, ustate pinter. Tapi ketika panjenengan pulang, oleh opo? Tidak ada amalan yang bisa menjadikan panjenengan tergerak dari pengajian yang barusan panjenengan dengarkan. Nah, maka di pagi hari ini ceramahnya singkat, gak usah dowo-dowo, ya paling enggak jam 9:30 insya Allah sudah selesai. Kenapa kelamaan? Oh, mbotennya sambil senyum, mboten. Ini senyumnya Jawa banget ini kan, maksudnya kedawan tapi sungkan gitu kan. Sudah, singkat, padat artinya apa? Wes gak usah kakean reken, fokus pada materi yang akan disampaikan. Jelas, insya Allah, Pak. Saya kalau ceramah itu mulai orang yang paling pinter sampai yang gak ngerti apa-apa, itu lek ngurungokno ceramah saya insya Allah mudahkan supaya mereka itu ketika mendengarkan, oh iya, oh tepat, oh cocok. Karena itu tujuan ceramah kita, supaya orang yang belum ngerti menjadi mengerti. Dan yang paling penting aplikatif. Astagfirullah. Yang penting aplikatif. Apa aplikatif? Apa yang kita ceramahkan itu bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa ceramahnya hadirin sekalian? Ceramahnya di pagi hari ini adalah 4
Kiat. Kiat itu apa? Kuat. Kiat itu apa? Kuat. Niki lho tiang kuat luar biasa. Oh kiat ah. Roso. Nah, enggak, bukan tips. 4 cara, 4 kiat agar kemudian kita ini ketika hidup di dunia selamat dan bahagia, ketika meninggal dunia meninggalnya baik dan selamat di akhirat. Nah, jadi 4 kiat, 4 cara yang semuanya insya Allah mudah, semuanya insya Allah panjenengan bisa lakukan dengan mudah, yang dengan 4 amalan ini insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang begini hadirin, yang pertama, silakan yang bisa jawab, monggo dijawab. Salah enggak apa-apa, karena kita juga ngaji bareng kan. Ustadz, tipsnya ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Pertanyaannya begini, Ustadz, kenapa kok cuma 4? Agama Islam itu kan luas. Berbakti kepada orang tua, bersikap jujur dan adil, iya enggak? Kemudian berbuat baik kepada tetangga, senantiasa disiplin, menjaga kebersihan, itu kan Islam luas. Kenapa Ustadz pilih cuma 4? Ayo jawabannya apa? Kenapa kita kok milih cuma 4? Cek mboten? Lali. 1, sip. Supaya ndak lupa. Lek kakean lali, wong papat kadang-kadang lali kok. Panjenengan sholat zuhur ndak usah di masjid, di rumah lah. Itu rokaat ketiga bingung Pak, 3 papat. Itu baru rokaat, itu baru ngitung papat lalian. Iya ndak? Apa maneh luweh teko papat, ini baru 4 rokaat ketiga. Iki mang tahiyat awal apa durung? Kaya wis papat, tapi kok rasanya cepet teram. Apa 3 ya? Alah wis papat paling. Nah, padahal kalau sholat seperti itu, maka jangan diambil rokaat yang banyak, tapi diambil rokaat yang sedikit. Misalkan panjenengan ragu 3 atau 4, maka yakinkan itu berapa? 3. Nanti di akhir ditambahi sujud sahwi. Sama seperti orang tawaf ketika haji atau umroh. Panjenengan sudah berangkat umroh? Insya Allah semua yang belum berangkat Allah mudahkan berangkat. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin Pak, ini rencananya hari ini tidak pengajian. Saya sudah di Jakarta kira-kira 10 hari mau berangkat haji. Sudah pakai visa furoda. Walhamdulillah. Ternyata visanya tidak keluar. Takdirnya ketemu panjenengan. Dan ini insya Allah lebih menyenangkan dan lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sudah, maka panjenengan ketika tawaf di Ka'bah berapa putaran? 7 kan? Nah 7 itu kadang-kadang bingung. Iki papat apa 3 iki mang yo? Nah kalau bingung seperti itu Pak, itu diambil angka yang terkecil. Maka kalau Anda bingung 3 atau 4 berarti berapa? 3. Anda bingung ini putaran ke-6 atau sudah putaran ke-7, maka panjenengan ambil putaran ke berapa? 6. Supaya apa? Karuan kakean timbang kurang. Sama seperti istri juga begitu. Betul Pak ya? Karuan kakean timbang. Setuju? Penakut. Oh senyumnya kecut. Oh bapak-bapak, Ustadz keliru lek ngundangi gerek jadi. Sudah, kenapa pilih 4? Nomor 1, Masya Allah, matur suwun, supaya tidak lupa. Kita pilih 4 supaya mudah. Supaya apa? Mudah, karena agama Islam itu apa? Agama yang mudah. Nomor 2, silakan. Kenapa milih cuma 4? Inti-intinya saja boleh 2, karena 4 ini adalah pokok dan intinya. Jazakumullah khair. Yang lain? Sebelah sana tadi? Kenapa 4? Agar mudah dilaksanakan, sama seperti yang pertama. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Apa artinya? Nikahi perempuan yang kamu suka 2, 3 atau
Nah, itu filosofinya, Pak. Kenapa kita pilih 4? Dadah, guyon. Begini, Pak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Kenapa kita pilih 4? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kenapa milih cuma 4? Karena memilih amalan itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi ketika kita memilih itu tidak apa-apa. Karena milih ini memang caranya Kanjeng Nabi untuk mengajarkan kepada umatnya. Tak kasih contoh. Ada seorang laki-laki tua, umurnya mendekati 90 tahun. Nun sewu. Di sini yang paling sepuh usia berapa? Angkat tangan yang usianya 70. Panjenengan 70? 70 berapa? 51 berarti 71 ya. 71. Angkat tangan yang di atasnya 71. Berapa? Pinten, Pak? Masya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. 77. Ada yang di atasnya 77? 85 ada? Biasa kalau 85 ada tapi gak kerungu kan? 85 ada? 82 mana? 82 mana? Masya Allah, wajahnya bersinar ini, ketorok sergap sholat ini. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Sudah, ada seorang laki-laki tua mendatangi Rasulullah, usianya mendekati 90 tahun. Dan nun sewu, kalau usianya mendekati 90 tahun, Pak, disuruh jihad kuat apa enggak? Enggak kuat. Disuruh tahajud sampai 4 jam, kuat apa boten? Tidak kuat. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku laki-laki tua. Maka apabila diperintahkan mengamalkan Islam semuanya, aku tidak kuat. Terus bagaimana? Pilihkan untukku amalan. Coba lihat. Ini milih apa? Amal. Pilihkan untukku amalan yang dengan itu aku bisa menutup amal yang lain yang tidak mampu aku lakukan. Faj'alli amalan atashabbathu bih. Bikinkan, pilihkan untukku amal yang aku jadikan pegangan. Apa Rasul katakan? Ij'al lisanak ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu tidak pernah kering dari zikir. Ini Rasulullah ngomong sama laki-laki tua, wes bapak yang sudah tua, ndak usah neko-neko, panjenengan cukup kata-kata zikir. Ingat kepada Allah, ucapkan subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, yang wajib tidak boleh ditinggal. Nomor 2, nomor 1 karena milih amalan termasuk sunnah Nabi. Nomor 2, karena amal kita, Pak, kemampuan kita dalam beramal satu dengan yang lain tidak sama. Betul apa enggak? Ada orang kuat sholat tahajud tapi tidak kuat puasa sunnah. Ada apa tidak? Ada. Tahajudnya sregep, tapi puasa sunnah gak kuat luwe. Lek luwe titik wetenge peri. Lek wetenge peri sirai ngeluh. Lek sirai ngeluh, wah ini ruwet nanti, saomah diamuk kabeh. Iya kan? Padahal dia ahli sholat tahajud. Ada orang ndak kuat sholat tahajud, ndak pernah puasa sunnah, tapi sregep ngaji. Enten apa boten? Senengane baca Al-Quran, di mana-mana dia baca Quran, bawa Al-Quran di kantongnya, di sepeda motornya ada Al-Quran, di mobilnya ada Al-Quran. Ada apa tidak? Ada. Ada orang ndak kuat sholat tahajud, ndak pernah puasa sunnah, ngaji juga jarang, tapi loman. Loman itu apa? Wahweh, wahweh, nyah nyoh, nyonya, jangan dibalik Pak. Nyah nyoh, orangnya beneh, orangnya dermawan, gemar membantu, dan itu tidak apa-apa karena kemampuan kita satu dengan yang lain tidak sama. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang sama atau tidak? Tidak ada. Nah berarti karena kemampuan kita dalam beramal tidak sama,
boleh milih amal sesuai kemampuan masing-masing. Itu poin kedua. Panjenengan tahu Imam Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik ini menurut muridnya jarang sekali kelihatan sholat tahajud. Jarang apa? Sholat tahajud, bahkan tidak pernah. Terus muridnya tanya, ya Imam, anta ra'sul ilm, engkau itu induknya ilmu. Terus kenapa kami tidak pernah melihatmu menghidupkan waktu malam dengan sholat? Apa kata Imam Malik? Iya, memang saya tidak kuat sholat tahajud, tapi kekalahan saya dari sholat tahajud saya kejar dengan menyebarkan ilmu. Nah berarti Imam Malik ngerti, ya wes tahajud aku ra kuat, tapi kalian yang kuat sholat tahajud tak uber, saya kejar dengan apa? Menyebarkan ilmu. Nah maka panjenengan fokus saja, amal apa yang panjenengan kuat ya wes iku dilakoni, gak usah toleh. Nomor 3, kenapa kita pilih-pilih amalan? Karena amal yang kita lakukan Pak, yang dilihat oleh Allah itu bukan besar atau kecilnya, bukan berat atau ringannya. Karena kalau besarnya, kalau beratnya, maka Allah tidak adil. Karena tidak semua orang mampu melakukan amalan yang berat. Betul apa enggak? Tidak semua orang mampu melakukan amalan yang besar. Tidak semua orang bisa bangun masjid Pak. Yo beda kalau Juragan 99 Kota Malang, bangun masjid bagus di Malang, memang punya uang dan uangnya digunakan untuk membangun masjid. Alhamdulillah. Lah panjenengan bisa? Nah urunane mek 50.000 semen sak-sak. Aku nyumbang boto paku dapat sak kilo sak on. Ada lagi nyumbang pasir sapiro sak kerawuan. Coba, nah artinya apa? Ya sudah, Allah membagi kemampuan kita satu dengan yang lain tidak sama. Maka yang dilihat oleh Allah bukan besar kecilnya, berat ringannya, tapi apa? Istiqomah. Nah itu loh Pak, masih yo cilik sing penting istiqomah. Allah seneng walaupun amalannya kecil. Misalkan satu hari sedekah tiap pagi tapi rutin, bendino tapi ajek istiqomah, mas yo titik sedino 2 juta, 2 juta, 2 juta, itu Allah seneng Pak. Yang penting istiqomah. Betul apa enggak? Lah timbang 2.000 gak istiqomah, panjenengan pilih mana? 2.000 tidak istiqomah atau 2 juta istiqomah? Nah kan cocok. Nah itu saya suka begini-begini nih ya. Jadi amal itu aja sing cilik-cilik toh, dumane sedekah 2.000 Ustaz, sing penting istiqomah. Titik sing penting lho titik iku ciri kalau ndak ikhlas. Lah kok titik sing penting ikhlas? Lah wong titik iku ciri orang tidak. Kalau ikhlas ndak mungkin. Nah, setuju. Wah, ntar lagi tanahnya diwakafkan semua ya. Bismillah. Nah, sudah. Karena yang dilihat oleh Allah Pak istiqomah. Nah maka untuk istiqomah Pak, panjenengan perlu milih amal. Aku cocoknya amal model apa? Aku cocoknya amal yang seperti apa? Aku cocoknya melakukan pada jam berapa? Aku longgarnya di waktu apa? Nanti panjenengan pilih amalannya supaya panjenengan bisa istiqomah. Nah ini 3 sebab kenapa kita pilih-pilih amalan. Nomor 1, karena pilih amalan termasuk sunnahnya siapa? Rasulullah. Nomor 2, karena amal kita satu dengan yang lain kekuatannya tidak sama, maka ayo kita maksimalkan apa yang Allah kan anugerahkan kepada kita. Nomor 3, karena yang Allah cari bukan berat atau ringannya, tapi apanya? Istiqomahnya. Nah sekarang kita mulai masuk amal yang pertama. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang menyelamatkan dunia sampai akhirat? Wis ndak usah akeh-akeh, waktunya kurang 1/4 jam. Baru mukadimah loh ini Pak. Masya Allah. Ada 4 amalan yang apabila 4 amalan ini Pak, yang insya Allah semuanya enteng, kewabeh enteng semuanya. Percuma abot-abot gak diamalkan ya.
karuan sing enteng tapi iso dilakoni. Cuma yang nomor 4 rodo abot. Nomor 1 mudah, nomor 2 mudah, nomor 3 mudah, nomor 4 rodo abot, terutama untuk ibu-ibu. Terutama untuk siapa? Ibu-ibu. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah apa? Bisa. Harus yakin kudu iso. Nah, nomor 1. Dan ingat Pak, nomor 1 tidak boleh dipindah ke nomor 2. Tidak boleh dipindah ke nomor 3 atau bahkan dipindah ke nomor 4. Nomor 1 wajib diletakkan yang pertama. Kecuali 2, 3, 4. Iklan tidak boleh, rokok, astagfirullah. Panjenengan tadi masuk gini. Kaget saya. Wah, ketua Tamir. Sudah. Kecuali nomor 2, nomor 3, nomor 4 boleh dibolak-balik. Tapi khusus nomor 1 harus diletakkan pada poin yang pertama. Apa nomor 1? Hafiz ala salatik. Jogon salatmu. Itu amal pertama yang menyelamatkan dunia sampai akhirat. Jangan ngomong bahagia dunia, ndak usah ngomong bahagia dan selamat akhirat kalau ndak sholat. Pret. Gedabrus. Apa gedabrus itu? Ngawas, masya Allah. LPG ya. Ngawas. Lewang ngomong selamat dunia, selamat akhirat, ngomong bahagia dunia, bahagia akhirat. Sholatnya mek maghrib karo isya tok. Ada yang sholatnya cuma subuh tok. Subuh, subuh ya ajek. Bahkan tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Wasmari adzan. Qomat. Dadi imam, yo sak makmume. Wong di omai dhewe ya kadang dia kan. Dia sholat sendiri di rumahnya. Sudah. Tapi subuh dak, zuhur dak sholat, asar dak sholat, maghrib dak sholat, isya. Angkat tangan yang seperti itu, mboten usah sungkan-sungkan. Monggo Bu, angkat tangan. Monggo. Yang seperti itu mana? Atau maghrib isya tok, angkat tangan. Ustaz lah, gak sholat goroh mana? Ayo coba yang maghrib isya tok, atau yang asar tok, atau yang Jumat tok. Ini Jumatan tok bah, Jumatan yang gawan tengah adus keramas. Terus sebelah sini apa? Sorban hijau, berangkat nggo tasbih. Itu takmir belum buka masjid wis teko gitu. Tapi mek Jumatan tok. Tapi sih lumayan, ada yang Idul Fitri tok. Idul Adha itu loh ndak, Idul Fitri tok. Pas pulang kampung sholat Idul. Nah, maka hadirin, nomor 1 kalau panjenengan kepingin selamat dunia, selamat akhirat, kunci pertama apa? Jaga sholat. Yang kita maksudkan di sini sholat 5 waktu, sholat yang hukumnya fardu ain. Setiap muslim wajib sholat. Yang sakit tetap wajib sholat. Yang musafir tetap wajib sholat. Yang kerjanya keras, abot, kesel juga tetap wajib sholat. Yang usianya 82 tahun tetap wajib. Mbah, wajib nggih? Ping pinten Mbah? Sedinten ping pinten? Gangsal napa 3? Gangsal napa 3? Pinten Mbah? Kali, alhamdulillah Mbah nggih. Ditambahi nanti ya. Terus panjenengan kali. Ya 5 ya apa ya? Sehari kan 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, atau dibolak-balik seperti itu. Asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, kan begitu. Nah, sudah. Sekarang pertanyaan, kenapa sholat itu menyelamatkan? Insya Allah panjenengan semuanya tahu, Pak. Ini sekedar kita mengulang. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ada satu hadis yang sering kita dengar. Bahkan banyak di antara kita yang sudah hafal. Apa hadisnya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. In saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Amal yang pertama kali akan dihisap nanti di hari kiamat apa? Ayo. Yang pertama kali sama Allah bakal dihitung amalannya apa? Salat. Dan Rasulullah menjamin
sing salate apik amal liyane pasti apik. Sing salate elek liyane pasti elek. Maka panjenengan jangan ketipu, iki lo gak tahu salat tapi mbek tanggane beneh, itu epok-epok. Pura palsu. Bagaimana dia bisa baik sama orang lain loh, sama Allah dia lupa? Maka Rasulullah mengatakan kalau salatmu baik semuanya baik. Kalau salatmu rusak semuanya apa? Rusak. Maka nanti di hari kiamat kalau kita dihisab sama Allah, cek salatnya baik ya Allah, wis gak usah dihitung, lebokno surga. Sementara yang lain cek salatnya, waduh ya Allah kacau, rusak. Kadang-kadang zuhur ya mek 3 rakaat. Wis sepisan-sepisane salat mek 3 rakaat. Allah bilang wis cek liyane, dan yang lainnya pasti apa? Rusak. Hati-hati. Dan hati-hati loh Pak. Kita ini kan semuanya bakal mati. Coba angkat tangan yang enggak bakal mati. Angkat tangan yang manusia super gak mati-mati, angkat tangan. Angkat tangan yang pengen panjang umur. Cendek kabeh loh, hati-hati loh ya. Sudah? Maka ketika kita nanti meninggal dunia hadirin, kita kan bingung. Iki ndek kuburan seneng apa soro, ya kan? Dapat nikmat kubur atau dapat azab kubur. Ndak usah ruwet. Panjenengan tingali salate panjenengan masing-masing. Itulah nasib panjenengan di alam kubur. Wis, gak enek sing ngewangi, gak enek sing iso dijeriti, gak enek sing iso nulungi. Kalau salatnya ndak baik, engko awan mati. Na'udzubillah min dzalik. Diperbaiki mulai kapan? Sekarang. Dan Pak, salat itu menguatkan. Salat itu apa? Menguatkan. Panjenengan lihat, Nabi Muhammad mendapatkan tugas dari Allah. Tugasnya apa? Berdakwah. Dalam keadaan Allah tahu dakwah ini musuhnya abot-abot. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Sing serem-serem. Musuh-musuh dakwah besar. Dalam keadaan Allah tahu dakwah itu berat, sementara dakwah ini harus sampai ke Indonesia. Maka Allah kasih cara buat Nabi Muhammad supaya tugas berat ini sukses. Maka orang-orang sing kerjone abot, mikire antep, kalau kepingin ringan, kalau kepingin sukses, kuat-kuati apanya? Salatnya. Apa? Panjenengan baca di surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya Allah, kenapa Nabi Muhammad engkau perintahkan bangun untuk sholat malam? Kenapa engkau perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Al-Quran di waktu malam? Jawabannya apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi engkau akan mendapatkan tugas berat. Dan tugas berat ini akan sukses ketika yang menjalankan adalah orang yang istiqomah melakukan sholat. Nah sudah, berarti nomor 1 Pak, kalau kepingin selamat dunia selamat akhirat, nomor 1 sholatnya harus baik, istiqomah. Sekarang saya mau tanya, sholat yang baik itu bagaimana? Ayo, sholat yang baik bagaimana Bu? Di awal waktu matur suwun, terus khusyuk berjamaah, terus sesuai tuntunan Nabi Muhammad, terus tepat waktu, sampun ibu-ibu, terus. Nah ada satu yang panjenengan lupa, diawali dengan wudhu yang benar. Loh Bu, lek wudune mboten sah salate pripun? Lah ya wes, berarti salat yang baik diawali dengan apa? Wudhu. Karena mohon maaf, ini saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Tapi saya mau sebut kok sekarang enggak berani, gara-gara sekarang ceramah saya live di TV. Itu pernah saya ngadakan pelatihan 27 orang. Yang 27 orang ini itu hidup di dunia agama. Tahu enggak panjenengan?
27 orang ini yang wudhunya bener cuma 3. Berarti yang salah berapa? 24. Maaf, 24 orang yang wudhunya bener cuma 3, yang tidak bener 21, padahal guru agama. Bisa keperucut habis. Padahal guru dan ngajarnya ngajar agama. Saya mikir, lo guru nih wudhunya gak sah, ya apa kate ngajari muridnya. Nah, ibu-ibu juga hati-hati, karena kebanyakan wudhu yang kurang sempurna itu perempuan. Ya, wo seneng panjenengan. Ya, laki-laki juga banyak, cuma perempuan begini. Misalkan ini wudhu di masjid jamek, ditarik kan bajunya, ditarik begini. Ternyata badannya sudah mulai melemu. Apa melemu itu? Mulai gemuk. Sementara ini lengan bajunya tidak kuat, ditarik sampai atas. Akhirnya apa? Digerujuk sak kene itu. Cuma segini. Padahal aslinya tangan sampai mana? Sikut. Terus sikutnya bagaimana? Ambil air, dipuk-puk di jopo nih. Sing nurut yole. Nah ini wudhu model apa? Ada lagi laki-laki, non sewu. Ini laki-laki, bapak-bapak. Wudhu, gara-gara badannya sudah merasa tua, dingkluk, ngerujuk sikil, boten kiat, namun ngeten mon. Ini wudhu model apa? Gerujak-gerujuk. Lah ini kalau sampai ada bagian wudhu yang tidak tersentuh air, sholatnya sah apa enggak? Enggak. Maka diperhatikan wudhunya harus sempurna. Nomor 2, di awal waktu. Nomor 3, tumak nina. Tumak nina itu apa? Alah beda. Tumak nina niku mboten jengkulat-jengkulit. Enten traweh 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Mboten pengen panjenengan ngoten niku. Ini saya sarankan ibu-ibu yang overweight. Apa overweight itu? Kelebihan berat badan. Itu ikut sing istiqomah saulan. Insya Allah Idul Fitri langsing sudah. Itu senam aerobik kira-kira kalah itu. Padahal Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i loh ini. Imam Syafi'i mengatakan at-tuma'ninatu ruknun min arkanis salat. Tuma'nina tidak tergesa-gesa, mboten keseso. Salatnya perlahan, tenang, dinikmati. Itu termasuk rukunnya salat. Ketika dia hilang maka salatnya tidak sah. Nomor 3, tumak nina. Tumak nina itu salatnya tidak tergesa-gesa. Nomor 4 apa? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Ihdharul qalbi athna as-salati. Menghadirkan hati ketika salat. Nah ini yang rabot ini. Wong kita salat ya Allahu Akbar, tonggong goreng gereh. Bah iki lek segone anget, sambele pedes tepak iki. Bayangin lu salat ya sik ket mambu gereh. Di zaman Nabi Pak, orang salat kakinya dipotong ndak terasa. Di zaman Nabi orang salat kena panah ping 3 gegere mboten krasa. Di zaman kita Pak, nyamuk. Dapat nyokot suarane tok. Ditawapuk banter gak kena pisan. Ora enek. Karuan batal salat timbang tahu nyamuk lho. Subhanallah. Coba lihat. Di zaman Nabi panah ndak bikin batal salat. Kakinya dipotong ndak terasa. Di zaman kita nyamuk salatnya batal. Iki musola sopo tak mire iki. Nyamuk tok. Randuwe obat nyamuk piye. Nah, itu Pak. Jadi khusyuk itu apa? Menghadirkan hati ketika sholat. Maka ingat, nomor 1 jangan diremehkan. Kalau nomor 1 sukses, nomor 2, 3, 4 gampang. Tapi kalau nomor 1 yaitu menjaga sholat panjenengan tidak sukses, maka nomor 2, nomor 3, nomor 4 muspro. Muspro itu apa? Sia-sia. Tidak mungkin bisa dilakukan. Walaupun Anda kepingin selamat, Anda tidak akan selamat. Itu nomor 1 apa? Supaya selamat dunia, selamat akhirat, menjaga sholat. Pak, sholat nggih? Bu, ibu-ibu ini susah. Bu, sholat, pray.
Bu, sholat prei. Wong sholat kok prei terus kok sekolahan ae. Ya apalagi pas keluar kota gitu, manten, keluar kota rekreasi, mesti sak mobil prei kabeh. Ayo leren sholat sih, wah aku prei. Lho kalau kok podo mbak, aku bisa nih. Lho lah kok bareng, itu sak elef iku prei kabeh. Astagfirullah, lek mobilin jungkir prei tenan uripmu. Iya sudah. Sholat Pak nggih. Ibu-ibu sholat nggih Bu. Nomor 2, apa amal yang menyelamatkan? Nomor 2, tilawatul Quran, maos Al-Quran, baca Al-Quran. Saya Pak ekstrim itu apa? Radikal, keras. Masih yo cuma 1 ayat, sing penting maca Quran. Walaupun cuma berapa ayat Bu? 1, tapi ajak istiqomah dibaca setiap hari. 1 ayat cukup daripada tidak membaca sama sekali. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, man lam yaqra'il qur'ana fahuwa abtar. Orang yang tidak membaca Al-Quran, ingat loh nggih, membaca yang kita maksud bukan membaca melalui hafalan loh ya. Tapi membaca yang kita maksud itu apa? Buka mushaf Al-Quran, mata kita tertuju pada ayat-ayatnya, kemudian ayat itu yang kita baca. Itu namanya membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Sampai dikatakan oleh para ulama, man lam yaqra'il Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang tidak membaca Al-Quran, apa yang terjadi? Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Mandul. Abtar itu apa? Mandul. Orang yang tidak bisa menghasilkan manfaat, orang yang hidupnya tidak berarti, orang yang hidupnya seperti orang yang sudah mati. Orang yang tidak baca Al-Quran, mandul dia. Sementara dikatakan oleh para ulama yang lain, orang yang tidak membaca Al-Quran terputus rahmat antara Allah dengan dia. Hati-hati. Itu loh Pak, kenapa rumah kita ini sumpek terus. Isine dangdut gak tahu digawe ngaji. Ayo nggih napa nggih? Jujur, Jombang kok. Nggih napa nggih? Malang yo sami. Di mana-mana sama ya? Isinya apa? Tayangan-tayangan televisi, dangdut, audisi, apalagi mercon, bal-balan saya lumayan Pak, jaranan, waduh, sak macam ya sudah. Isinya bukan sesuatu yang baik. Isinya rumah kita tuh sesuatu yang mengusir malaikat, narik setan. Nah itulah kenapa rumah itu ketika kita masuk Pak, melbu, sumpek pengen metu maneh. Masuk rumah lihat istri, bola kok iki pancet bojoku, tak kira wis genti. Loh. Ya apa ini? Ngelihat anak-anak kudu ngamuk ai. Anak bapake moleh, anjing galak pulang. Loh bapake moleh diwara apa? Anjing galak. Naudzubillah min. Kenapa? Karena rumah kita terputus dari rahmatnya siapa? Allah. Kenapa rahmatnya Allah terputus? Gara-gara di rumah tidak dipakai membaca Al-Quran. Jujur. Mboten napa-napa Pak. Insya Allah kita perbaiki bersama nggih. Angkat tangan yang tidak pernah ngaji di rumah. Ayo. Oh kabeh nggih, Masya Allah. Ini jujur banget lah ini. Kabeh Pak. Wong dek musola ya jarang kok ya. Wong di musola itu sekarang mainan HP terus kan. Quran itu aduh wotoh-wotoh. Zaman dulu Pak Quran itu setahun rusak nggih ya. Sakniki Pak Quran niku pun gangsal tahun tasih utuh. Blas ra tau dicekel. Kenapa? Lu kok mboten ngaji? Aplikasi. Aplikasi apa? TikTok. La haula wala quwata. Nah, maka baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Sekarang begini Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, udah lebih 5 menit. Sampai jam berapa?
Dereng, sampun lebih kok dereng. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an, ayo bacalah Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat bacalah itu perintah atau bukan? Iqra'u, bacalah oleh kalian. Ini dalam bahasa Arab namanya fi'il amr, kata perintah. Nah, sekarang saya tanya, apakah perintah Nabi itu ada yang memberatkan? Ayo jujur. Apakah perintah Nabi ada yang memberatkan? Enggak. Karena siwak saja, ngertos siwak? Siwak, kayu siwak. Siwak sana sapu korek loh. Enten yang siwak damel sapu korek. Dan di Indonesia, Pak, Masya Allah, saya lihat banyak teman-teman yang pakai siwak itu begini, Pak. Siwaknya sak gede jempol. Orang itu, Pak, ya enggak apa-apa, bukan enggak boleh, enggak apa-apa. Normalnya siwak itu kecil, Pak. Karena apa? Untuk menjangkau seluruh bagian gigi dan supaya tidak merusak gusi. Lagi siwak sak jempol sikil mana? Jadi masuk. Dan ada orang yang bersiwak itu kadang-kadang caranya nggak kelentu. Caranya enggak bener. Ini serius ini, saya pernah kejadian. Mau sholat, Pak, seret, masuk soft yang pertama sudah, masuk soft pertama, seret. Sudah, ada di sebelah saya pakai siwak, mau sholat. Karena pakai siwak itu kan caranya dua. Yang nomor satu untuk membersihkan, betul-betul membersihkan. Dan itu bukan di masjid, Pak, di tempat wudhu. Karena apa? Kalau membersihkan berarti ada kotoran yang harus kita buang. Itu bukan di masjid tapi di mana? Tempat wudhu. Dan cara yang kedua, imror. Imror itu apa? Mengambil keutamaan siwak. Sing penting melaku siwake, krek. Sing penting dapat apa? Keutamaan. Nah, itu di masjid boleh. Ini, Pak, saya sholat. Saya tidak sebut tempat ya. Allahu Akbar. Mau sholat ini belum sholat, mau sholat. Sudah di sebelah saya, Pak, pakai siwak. Yo sak ini memang gede nih. Ditaleni di tasbih. Diikat di mana? Di tasbih. Pakai. Itu siwaknya, Pak, jenengan tahu? Bukan di kantong, Pak. Dilempar ke tempat sujud, tung. Dapat tepak. Mundur tempat saya, dung. La haula wala quwata illa billah. Ini repot, orang pakai siwak itu, Pak, untuk membersihkan diri, jangan mengotori orang lain. Faham nggih? Nah, sampai urusan siwak saja Kanjeng Nabi dawuh napa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudhu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku wajibkan mereka bersiwak setiap mereka mau sholat. Tapi karena Nabi khawatir nanti memberatkan, maka tidak diwajibkan. Bayangin, Pak, urusan siwak saja sing gampang. Itu sama Nabi tidak diwajibkan. Khawatir panjenengan kabotan. Lu mosok ada perintah Nabi yang berat? Tidak ada. Karena setiap perintah Nabi pasti membawa kebaikan. Salah satunya apa? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Ya Rasul, kenapa engkau perintahkan kami membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu nanti menjadi penolong. Untuk siapa? Orang yang senantiasa membacanya. Nah, Ustadz, kula mboten saged maos Quran ya Ustadz. Pun kasep ilate niki sampun kaku. Didamel latihan ngomong bot niku lho kecekluk oleh ilat kula niki pelek ngurut seminggu mboten teteh nih. Nah, tombo hati. Nah, mau ikut tok tombo hati ini sekalian lihat. Nah, sudah, subhanallah, tepat ini nyambung bareng, nyambung. Karena tombo hati itu ono salah satunya apa? Baca Al-Quran Oh, nyambung jadi, masya Allah. Lanjut.
Nah maka hadirin sekalian, Ustadz saya tidak bisa baca Al-Quran. Jangan khawatir, yang penting mau belajar. Panjenengan mau tahu enggak? Di beberapa tempat Pak, itu saya menyarankan itu usul ya. Ditampi alhamdulillah, mboten ditampi nggih mboten nopo. Apa itu? Saya bilang bikin halakoh latihan baca Quran yang khusus umurnya di atas 50 tahun. Bikin kelompok lagi umur di atas 55 tahun. Bikin kelompok lagi umur di atas 60 tahun. Kenapa? Kalau yang tua dicampur yang muda, sing enom ngenyek dot ini sing tua gak nyaman ya. Maka dipisah Pak, yang tua belajar sendiri karena yang tua ini harus lebih telaten. Sing ngurui kudu telaten, sing belajar nggih kudu telaten. Nah, sekarang lihat Rasulullah mengatakan apa? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Qur'an, Pak, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya juga bagus. Nanti di hari kiamat kumpul sama malaikat. Jadi bangkit dari kuburan, jret, langsung digeruduk malaikat. Wis ojo kuatir sampean boloku. Pengen boten? Oh, baca Quran gak iso kok pengen. Ah itu langsung digeruduk malaikat. Wis ojo kuatir sampean boloku, tak enterno nang ngarepe Gusti Allah. Itu kalau bacaan Al-Qur'annya bagus. Tapi jangan khawatir, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang lain yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaqun, mocone plegak-plegu. Plegak-plegu itu bahasa Indonesianya apa? Bukan tidak lancar ya, terbata-bata. Membacanya itu terbata-bata. Alif lam, terbata-bata. Dan bacaannya itu berat karena apa? Karena tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Falahu ajrani, dia mendapatkan pahalanya double. Contoh, alif lam mim, berapa huruf? 3. Pahalanya berapa? 30. Karena satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 30 pahalanya. Untuk yang lancar, alif lam mim, pahalanya berapa? 60. Karena ndak lancar, luwe akeh pahalane timbang sing lancar. Nah, panjenengan kersa pundi? 30 apa 60? Ayo pilih mana? 30 apa 60? 30 apa 60? Lancar 30, ndak lancar 60. Akean sih nggak lancar. Nah maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Walaupun ndak bisa tetap latihan. Kenapa? Karena Al-Quran itu penting buat panjenengan. Al-Quran itu barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini Allah turunkan supaya kalian baca. Setelah kalian baca, Allah berikan barokah buat kalian. Nah maka kalau kepingin selamat, nomor 2 baca apa Pak? Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat. Saged insyaallah nggih. 1 ayat berat napa abot? Berat napa abot? Alif lam mim 1 ayat. Yasin 1 ayat. Toha 1 ayat. Nun 1 ayat. Qaf, tapi masuk bendino yang milih sing ayat-ayat ya. Nah sudah, nanti dilanjutkan alif lam mim, besok latihan dzalikal kitabu la raiba fi. Lanjut terus. Kalau ndak bisa yang panjang-panjang, buka juz amma. Qul huwallahu ahad. Allahus, tapi sambil membuka mushaf insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Dibelani kalian Al-Quran mangke ten yaumil kiamat. Nomor 3, akthir minal istighfar. Nomor 3 Pak,
Nomor satu, ingat jaga sholat. Nomor dua, jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran. Paling apes sejelek-jeleknya walaupun cuma satu ayat, tapi harus baca. Dan panjenengan tahu enggak, afdolnya dibacanya di rumah, karena rumah yang dibacakan Al-Quran setannya kabur. Nah kalau ternyata istri keluar, berarti istri adalah astagfirullah, astagfirullahaladzim, panjenengan kita wego, istri adalah setan katanya. Lalu sing kabur bapak sinten setane. Nah sudah. Yang ketiga, perbanyak kok istri itu loh, istighfar. Perbanyak baca istighfar. Nah tadi Pak, banyak itu berapa tadi? 300 lebih. Berarti setelah panjenengan sampai 300 ditambahi 1, maka di situ loh Pak, bolehnya pakai tasbih, boleh ndak apa-apa. Selama itu memudahkan ya. Tapi kalau panjenengan bisa ngitung tanpa tasbih, yo tambah api. Tapi kalau sampai 300 ndak pakai tasbih, 270 piro gimana? Mosok balani nol maneh. Nah, gitu kan? Boleh pakai. Atau sekarang ada alat itu kan, yang ditaruh jari di setiap 100 counter HP. Counter ayat apa, alat ngitung itu ya. Nanti sambil jalan ke masjid sambil astagfirullah, 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 sambil nunggu komat astagfirullah, 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 sambil nunggu dibuatkan kopi sama istri tetangga astagfirullah, astagfirullah. Loh ya kan minum di warung kopi. Lu kan mengopi di warung sebelah itu, istrinya siapa itu? Lah ya wes kan, astagfirullah, ya wes mari, dorong banyune dorong umum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai berapa? 300. Pertanyaan, kenapa istighfar itu menyelamatkan? Lihat Pak, para ulama mengatakan tidaklah terjadi keburukan, musibah, bencana, celaka kecuali karena dosa. Wis, itu rumus. Tidaklah terjadi keburukan, tidaklah terjadi bencana, tidaklah terjadi suatu celaka kecuali karena apa? Dosa. Kenapa? Karena kalau orangnya orang-orang yang baik, Allah turunkan barokah bukan bencana. Betul apa enggak? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri iman, takwa, amal soleh, maka Allah akan berikan kepada mereka keberkahan yang turun dari langit dan keberkahan yang keluar dari bumi. Tapi karena dosa, enek sing adu PT mboten. Enten mboten? Adu PT, kalangan enten ngriki. Pak polisi, mumpung live ini. Di daerah mana, Pak? Kita Sherlock nanti ya. Ada yang jual miras ndak? Panjenengan nggih mendel mawon ngoten niku. Mboten mempan. Lah kok kalah sing ahli salat be sing ahli maksiat. Enten tempat-tempat karaoke enten. Enten pundi, Pak? Nate ngriko. Pinten per jam? Enten tempat karaoke. Panjenengan ini seminggu sepisan apa saulan sepisan? Nggih mboten nate. Alhamdulillah, alhamdulillah. Guyon Pak nggih. Nah, sudah, apa yang terjadi hadirin? Ketika dosa-dosa itu banyak, Pak, musibah datang. Musibahnya apa? Datang. Bencananya datang. Kemurkaan dari Allah datang. Sekarang pertanyaan, bagaimana supaya musibah itu tidak datang dalam keadaan dosa kita terus jalan? Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia ketika Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad ten Jombang enten mboten? Wong Jombang niki viral terus kok. Ponari nggih Jombang. Dek wingi enten kasus nggih. Masya Allah Jombang niki ahli viral nih. Sudah,
Pol, apalagi Jombang ini. Rian, Allahu Akbar, Jombang juga. Sudah, mudah-mudahan sebentar lagi yang viral yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ada hafid Quran di usia kecil dari Jombang, amin. Ada seorang laki-laki beristri 4, semua istrinya hafid Al-Quran dari Jombang, amin. Mudah-mudahan orangnya panjenengan ini. Gak wani, amin tak lu rawani, astagfirullahaladzim. Sudah, lanjut. Saya ngomong apa tadi? Nah, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak ada kan? Terus bagaimana? Ada lanjutan ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka rajin istighfar. Nah, berarti istighfar itu menyelamatkan apa enggak? Menyelamatkan. Ketika azab seharusnya turun karena dosa, ternyata ada Masjid Al-Ukhuwah Al-Islamiyah yang jamaahnya gemar istighfar. Allah bilang sama malaikat apa? Malaikat stop. Duh, kenapa ya Allah? Iki wayai gempa bumi ini. Jangan dulu. Kenapa? Itu ada orang-orang yang mereka banyak beristighfar. Dan afdolnya istighfar dibaca sebelum subuh. Sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Sahur itu kapan? Sebelum subuh. Walaupun sunnahnya 24 jam terus istighfar. Tak kasih satu cerita. Ada satu cerita, ini ceritanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ceritanya siapa? Imam Hasan Al-Basri. Ada laki-laki datang, Pak. Laki-laki ini sakit, kakinya korengan. Kakinya apa? Korengan, gak waras-waras, gak sembuh-sembuh. Datang, ya Imam, saya sakit. Dokter saya datengin, obat saya minum, tapi gak kunjung sembuh. Bagaimana wahai Imam? Apa kata Imam Hasan Basri? Yang banyak baca istighfar. Pulang laki-laki itu. Datang perempuan, Imam, saya ini rabi cerai, nikah cerai, nikah cerai. Kenapa? Saya tidak bisa hamil. Suami saya menceraikan saya gara-gara saya tidak bisa hamil. Kasih saya amalan biar saya hamil. Apa kata Imam Hasan Basri? Banyak-banyaklah membaca istighfar. Perempuannya pulang. Datang lagi laki-laki nomor 3. Imam, saya ini tani. Tidak pernah panen, nanem rusak, waktunya panen diserang hama, waktunya panen dimakan tikus, wereng. Kasih saya amalan biar panen saya melimpah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak-banyak membaca istighfar. Tidak lama Pak, yang sakit datang sudah sembuh. Alhamdulillah, karena banyak istighfar Allah menyembuhkan penyakitku. Perempuan yang tadinya tidak bisa hamil, alhamdulillah Imam, ini sudah positif hamil. Laki-laki yang tidak pernah panen, bawa harta banyak, Imam, ini hadiah buat kamu. Kenapa? Panenku yang gagal bertahun-tahun, Allah ganti tahun ini dengan keberkahan banyak membaca istighfar. Muridnya kaget, Imam, adwa mutanawwi'ah dawaun wahid. Penyakitnya macam-macam, sakit, tidak bisa hamil, tidak panen, obatnya kok cuma satu. Apa obatnya? Istighfar. Apa kata Imam Hasan Basri? Kalau kamu mau baca surat Nuh. Surat apa? Nuh. Allah mengatakan di sana, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, banyak-banyak istighfar kepada Allah karena Allah Maha mengampuni dosa. Allah akan kirimkan hujan yang penuh keberkahan. Allah akan berikan anak dan harta kepada kalian. Allah akan jadikan melimpah hasil panen kalian dengan banyak membaca istighfar. Setiap dosa tidak akan menjadi bencana selama dosa itu diiringi dengan
istighfar. Kata-kata istighfar nggih. Terakhir nomor 4 pas setengah 8. Apa nomor 4? Ini yang rada abot, Bu. Terutama untuk siapa? Bu. Mesa-mesa ya ayu-ayu jane, Masya Allah. Bu, nomor 4 radi abot. Tapi bisa insya Allah nggih. Apa nomor 4? La tazlim ahadan. Jangan zalim kepada seorang pun. Abot napa enteng? Abot napa enteng? Jangan zalim kepada seorang pun. Coba lihat di depan rumah, gak pengen ngarep omahe digawe parkir mobil wong, dipasangi pot kembang gawedi. Padahal tanahnya siapa? Tanahnya siapa? Mantu. Dalane mek siji, terope nutupi. Enten mboten? Kalau masyarakat ridho ndak apa-apa. Kalau sudah keluar izinnya ndak apa-apa. Yang jadi masalah sak karepe dewe. Zalim apa ndak? Zalim. Buang sampah sembarangan, Bung. Gak kroso alam mek kulite kacang siji. Loh, sampean ngomong siji, wong liya ya ngomong siji, liyane ya ngomong siji. Akhirnya siji ngelompok dadi ban. Nah, ini pelakunya ini, ayo ngaku. Alah plastik kacang cilik. Alah bungkusnya rokok rapopo. Alah guak bojo rapopo. Loh, istri kok dianggap sampai apa? Nah, maka hati-hati ketika itu merupakan kezaliman, apa yang terjadi? Allah tidak akan mengampuni. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, panjenengan dengerin. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Ighatsatul Lahfan dikatakan begini, kalau panjenengan meninggal dunia membawa 70 dosa besar terhadap Allah. Membawa berapa? 70 dosa besar. Itu selengkap sampean lakoni kabeh. Itu lebih ringan, luwe enteng, luwe apik dibandingkan engkau membawa satu dosa terhadap sesama manusia. Kenapa begitu? Karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa besar, betul apa enggak? Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa yang Anda lakukan kepada orang lain selama orangnya belum memaafkan. Betul apa tidak? Nah, Bu, sing rasan-rasan bayu, wong kelambine ireng, jilbabe kok yo pink, the weso. Nah, dosa napa mboten? Bu, dosa mboten? Bayu pengajian lepene iku kayak katinang manten. Lipstiknya itu loh. Ada lagi, pengajian kayak kate senam. Loh entah Mbak, kelambi kayak bungkusannya lepet. Ngelempit tingkat. Nah, dosa mboten Bu? Bu, ngerasani tonggo. Lihat apa? Bojone nang luar kota kok isu-isu wis keramas. Astagfirullah. Nah, Bu, dosa mboten? Nah ini loh. Jadi dosa dengan sesama manusia itu berat. Kenapa hadirin? Panjenengan tahu hadis yang bangkrut itu, tahu? Hadis orang bangkrut. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sahabatku, siapa orang yang bangkrut? Sahabat bilang, orang yang bangkrut itu orang yang dagangan barangi entek, duwi gak ngelumpuk. Itu namanya orang bangkrut. Apa Rasulullah katakan? Bukan, yang saya maksud bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku. Siapa mereka? Orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa pahala tilawah Al-Quran, bawa pahala sodakoh, tapi pernah memukul si fulan, ngerasani si fulan, maido si fulan, ngenyek si fulan, menghibah si fulan. Akhirnya apa? Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dia zolimi. Penak napa mboten? Nah, makanya hadirin wis tala, dengan manusia itu sing apik
ojo kakean masalah. Kenapa? Karena manusia itu medit, dia ndak mau memaafkan. Ada orang yang mengatakan begini di hari kiamat, Bu, di hari kiamat itu ndak ada ceritane Mbak Yu sepurane ya biyen ra sejo. Enten ngoten niku dinten kiamat. Ndak ada. Wong kiamat kok sepurane Mbak Yu biyen keprocut. Keprocut dari mana? Di hari kiamat itu yang diambil pahala panjenengan. Dalam keadaan ndak diambil saja, kadang-kadang sik kurang gawe mlebu surga. Apa maneh diambil. Nah, termasuk kezoliman kepada orang lain yang paling besar, yang paling berat itu urusan tanah. Urusan apa? Tanah. Hati-hati betul. Ngukur patoke digeser. Cret. Enten. Enten apa kata? Oh, kata apa enten? Kata. Ngukur sawah patoke digeser. Ngukur Tegal patoke digeser. Teko tukang sertifikat kate ngukur diduwiki dhisik, Mas. Tambah 2 meter. Enten ngoten niku. Nah, hati-hati. Itu kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, Allah tidak akan mengampuni. Dan hati-hati, kalau Allah tidak mengampuni karena manusianya tidak memaafkan, peluang besar panjenengan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang masih punya kesempatan minta maaflah sekarang. Kenapa? Karena kalau terlanjur meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk minta maaf. Itu hadirin yang dapat kami sampaikan, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. 4 kunci keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nomor 1, menjaga sholat. Sholat yang berapa? 5 waktu. Wes bismillah, sing 5 waktu ini sing ajek. Nomor 2, jangan lupa membaca Al-Quran. Lancar mboten lancar, sing penting maos Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Nomor 3, jangan lupa Pak, kita ini banyak dosa, ayo diperbanyak membaca istighfar. Dan yang terakhir, jangan zalim kepada siapapun. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.